Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan selalu semangat. Mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Ya, seperti itu. Oke, ada tepuk semangat Pak Guru punya dua. Yang keduanya yang di kaki, ya seperti itu beda lagi. Berikutnya mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Oke anak-anak, selanjutnya pada pembelajaran keempat, ya masih di subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Tujuan pembelajaran kali ini IPS, kalian mampu menuliskan nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah mereka tinggal dengan rinci. PPKN, siswa dapat menjelaskan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar, serta mampu melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan tepat. Bahasa Indonesia setelah membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan dengan benar. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Wah, banyak sekali anak-anak. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Ayo lakukan kegiatan berikut bersama teman, ya. Kalian bisa mencoba membuat, ya, karena mohon maaf, karena kalian di rumah, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau kakak kalian. Ya, di provinsi manakah kalian tinggal? Tentunya kita tinggal di provinsi Bali. Apa nama pakaian adat di daerahmu? Nama pakaian adat di daerah kita, ya, di Bali itu adalah payas ageng, payas matia, atau payas alit, dan payas jangkep. Keunikannya yaitu pakaian adat wanita berciri khaskan menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang, pasang, dan selendang. Pakaian adat pria berciri khaskan menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas bergerak, sapu, keris, serta selendang. Kemudian Pak Guru jelaskan, ya, penggunaan payas agung, ya, yang di gambar ini adalah pakaian adat Bali yang digunakan khusus untuk acara pernikahan. Pakaian adat ini dapat menjadi simbol kemewahan bagi kedua mempelai. Kemudian payas madya adalah pakaian adat yang memiliki tingkatan di bawah payas agung. Pemakaian dari payas madya pun fleksibel, ya anak-anak, ya, dengan aturan pemakaiannya yang tidak terlalu ketat. Bahkan atasannya pun dapat menggunakan baju kaos, ya, seperti kaos polo maupun kemeja, ya, yang ini. Kemudian yang kedua, payas alit adalah salah satu jenis pakaian adat yang sering digunakan ketika masyarakat Bali ingin melangsungkan ibadah ke pura. Payas alit biasanya berwarna putih. Pasalnya warna putih, ya, dapat melambangkan kebersihan, kesucian, dan kesakralan. Payas alit untuk wanita berupa kebaya yang dilengkapi dengan kamen dan selendang. Sedangkan payas alit untuk pria berupa baju safari atau kemeja putih yang dilengkapi dengan kamen dan udeng, ya. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut, ya. Ayo membaca ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Nama pakaian adat contoh ele balang, itu dari Aceh.
kemudian ulas Sumatera Utara, dan selanjutnya kalian bisa baca sampai baju bodo dari Sulawesi Selatan. Apa nama pakaian adat daerahmu? Tentunya kamu bangga saat mengenakan, ya, suatu ketika cobalah untuk mengenakan pakaian adat dari daerah lain. Itulah salah satu cara kita menghargai keragaman pakaian adat di negara kita. Ya, ini contoh. Perhatikan beberapa gambar pakaian adat Belitung, tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar. Keunikan pakaian adat Bali terdiri dari kain tradisional yang disebut kamen. Kain itu dibentuk simpul yang melambangkan pengabdian. Laki-laki memakai baju safari yang umumnya berwarna putih dilengkapi ikat kepala yang disebut udang. Untuk perempuan, pakaian adatnya juga terdiri dari kain tradisional kamen, namun kain kamen pada perempuan tidak dibentuk simpul. Kemudian perempuan mengenakan kebaya Bali dan selendang yang diikat seperti sabuk. Saat mengenakan pakaian adat, rambut perempuan akan disanggul dan diberi hiasan bunga. Ini secara umumnya, anak. Kalau yang dipakai ini, ya, ini tadi seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, ada payas agung, ya, seperti itu. Ya, payas agung, payas madya, payas alit, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, keunikan pakaian adat dari Kalimantan Barat. Pakaian adat suku Dayak untuk laki-laki disebut king baba. Laki-laki mengenakan celana sepanjang lutut dan baju berbentuk rompi dengan motif khas suku Dayak, dilengkapi dengan kepala yang memiliki bulu burung enggang gading. Pakaian adat suku Dayak untuk perempuan disebut king bibingan. Perempuan menggunakan kain panjang dan baju berbentuk rompi khas suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak untuk perempuan juga dilengkapi ikat kepala dengan bulu burung enggang gading. Ya, kemudian pakaian adat Jawa Barat. Keunikan laki-laki mengenakan celana panjang berwarna hitam dengan hiasan sulaman emas di bagian bawahnya. Untuk bagian atasnya, laki-laki suku Sunda menggunakan baju atau jas berwarna hitam dengan hiasan sulaman emas di ujung lengannya. Pada bagian saku di dada, pakaian adat suku Sunda dilengkapi dengan arloji berantai emas. Kemudian pada bagian kepala, laki-laki mengenakan ikat kepala yang disebut endok. Perempuan mengenakan kain batik dipadukan dengan kebaya berwarna hitam yang dihiasi sulaman benang berwarna emas. Pada bagian tengah atas kebaya, pakaian adat suku Sunda untuk perempuan dilengkapi bros berwarna emas. Saat memakai pakaian adat, rambut perempuan akan disanggul dan diberi hiasan tusuk konde berwarna emas. Ya, ini secara keseluruhannya, karena ini gambarnya, ini gambar kartun. Nanti bisa kalian lihat di Google atau di YouTube untuk lebih jelasnya. Kemudian keunikan pakaian adat Sulawesi Selatan. Pakaian pria bernama baju bubala dada yang terbuat dari kain lipa sapi atau lipa garusung. Pakaian adat wanita bernama baju dodo yang terbuat dari kain muslin. Pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Aksesoris yang digunakan seperti gelang, keris, selempang atau rantai, sandang, sapu tangan, kepingan-kepingan logam, kalung bendo, emas, dan cincin. Ya, dari pakaian adat Sulawesi Selatan. Kemudian kita amati pakaian adat dari Jambi. Keunikan pakaian adat suku Melayu di Jambi untuk laki-laki terdiri dari celana yang disebut cangga, ya, disebut cangge. Celana ini dilengkapi sabuk dan kain songket yang dililitkan di atasnya. Mengenakan baju kurung tanggung berwarna merah yang dihiasi sulaman berwarna emas. Pada bagian tengahnya terdapat motif kembang tagapo. Laki-laki juga menggunakan baju kurung berkerah pada bagian luarnya dengan aksesoris gelang kilat, bambu pada dua tangan, kalung emas, dan keris ikat kepala. Selanjutnya, kamu telah mengetahui keragaman pakaian adat di Indonesia. Sebagaimana bahasa daerah, kamu juga mengetahui bahwa pakaian adat di Indonesia terancam punah. Ya, yang pertama diskusikan dengan teman, ya, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Ya, langsung saja kita membaca keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut impape, rumah nan gadang.
Pakan adat Limpape, rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakan adat Limpape, rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing, gonjong menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluan, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut surutian. Kalian bisa melihat pada gambar ini. Kemudian selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minci. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga menggunakan selendang yang disebut selempang. Ini menggunakan selendang. Sebagian pelengkap pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan-perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukuah. Kalian sudah membaca bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Lakukan kegiatan berikut bersama. Kemudian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Paragraf pertama, ide pokok pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut Limpape, rumah nan gadang. Paragraf kedua, ide pokoknya pakaian adat Limpape, rumah nan gadang terdiri atas beberapa bagian yang memiliki keunikan masing-masing. Paragraf ketiga, ide pokoknya bagian penutup kepala disebut tingkuluan. Yang keempat, paragraf keempat, ide pokoknya baju adat disebut baju Batabue. Kemudian paragraf kelima, ide pokok pakaian adat wanita dilengkapi dengan gelang dan kalung. Kemudian tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk teks berikut. Informasi dari bacaan, keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Pakaian adat bagi wanita Minang disebut Limpape, rumah nan gadang. Pakaian adat Limpape, rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing gonjong menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluan. Baju adat yang disebut baju Batabue penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba, bisa berupa kain tenun atau songket. Ini informasi dari bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Ayo renungkan apa keragaman pakaian adat di daerahmu. Di atas kita sudah mengerjakannya tadi. Kemudian apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia, yaitu memakainya pakaian adat pada acara-acara tertentu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini pembelajaran 4 cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Pak Guru membantu menjawab karena di buku paket kalian tidak ada jawabannya. Apabila ada kekurangan, kalian bisa menambahkan sendiri. Kita belajar bersama-sama. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, sering berolahraga, berjemur untuk meningkatkan imun tubuh kita supaya terhindar dari penyakit COVID-19. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.